Bab 2146, Bingung. Kecepatan Tong Yougong sangat cepat sehingga dia mengeluarkan aliran udara yang sangat besar, menyapu seperti badai. Gelombang energi yang menakutkan meraung ke arah Dev. Teknik pedang 9 bayangan. Melihat ini, Dev menggunakan teknik pedang 9 bayangan lagi. Kekuatan naga ilahi beredar dengan gila-gilaan di tubuh Dev, dan kristal naga di dadanya juga meledak dengan cahaya terang. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung ditebas dari pedang pembunuh naga. Di udara, cahaya pedang dan energi terus bertabrakan, dan dari waktu ke waktu akan ada energi yang hilang, menghantam Dev dengan keras. Dev mengertakkan gigi dan bertahan seumur hidup. Di saat yang sama, sinar cahaya pedang juga melewati energi dan mengenai Tong Yougong. Apa yang Tong Yougong anggap sebagai pertarungan yang menghancurkan berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Segera, asapnya menghilang, dan Dev serta Tong Yougong berdiri saling memandang. Tubuh Dev sudah penuh dengan bekas luka, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Pakaian Tong Yougong juga menjadi compang camping, dan beberapa bekas luka memancarkan cahaya hijau redup. Dia memperbaiki lukanya dengan cepat. Jelas sekali cedera Tong Yougong tidak serius, tapi cukup memalukan bagi Tong Yougong, berurusan dengan seorang santo bela diri mengubahnya menjadi seperti sekarang ini. Nak, aku menjadi semakin penasaran denganmu. Kamu adalah orang pertama yang bisa memaksaku ke kondisi ini, dan kamu hanyalah seorang martial saint. Kata Tong Yougong sambil berjalan menuju Dev. Tubuh Tong Yougong memancarkan aura menakutkan, yang menyelimuti Dev dan membuatnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kakak, orang ini akan dibawa pergi oleh Tong Yougong, apa yang harus kita lakukan? Melihat adegan ini, Liu Rui bertanya pada Liu Xing. Ayo kita ambil tindakan. Saya akan menahan Tong Yougong sebentar lagi. Anda dapat membawa anak itu dan segera pergi. Kita tidak boleh membiarkan kultivator jahat ini jatuh ke tangan Sekte Tianlei. Jika Sekte Tianlei diizinkan mendapatkan teknik budidaya jahat, saya khawatir sekte tersembunyi kita pun tidak akan bisa hidup damai di masa depan. Liu Xing berkata pada Liu Rui. Kakak laki-laki, kamu. Liu Rui ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Dev, yang telah ditekan oleh Tong Yougong dan tidak bisa bergerak, sekarang terbakar api. Di bawah api merah, Dev perlahan mengangkat pedang pembunuh naga. Energi pedang yang melonjak ke langit tiba-tiba meledak. Tong Yougong tertegun, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Dev, yang terluka parah, bisa menghilangkan penindasan auranya sendiri dan memancarkan energi pedang yang begitu menakutkan. Bagaimana mungkin? Anak ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan. Liu Xing juga melebarkan matanya dan menatap Dev dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama di tangan Tong Yougong, bahkan jika dia terluka parah, dia mungkin kehilangan kekuatan untuk melawan. Namun kini Dev masih memiliki kemampuan untuk melawan. Jelas bahwa kekuatan Liu Xing tidak sekuat Da Fei Qiang, tetapi Dev jelas hanya berada pada level seorang suci bela diri. Saat ini, Liu Xing sedang bingung. Awalnya, dia meremehkan Dev sama sekali, tetapi sekarang dia harus mengakui bahwa Dev memang lebih kuat dari dirinya sendiri. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Martial Saint sebenarnya lebih kuat daripada dewa bela diri itu sendiri. Kognisi Liu Xing sangat terpengaruh, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki kemampuan untuk melawan. Kali ini aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Tangan Tong Yougong perlahan melambai di kehampaan, dan cahaya redup mulai muncul, kemudian menjadi semakin terang, dan mulai berputar. Aura menakutkan semakin cepat seiring dengan angin kencang. Pada saat ini, matahari yang berputar tampak muncul di depan mata Dev, dan kekuatan tak berujung sepertinya menelan segalanya. Kakak, apakah Tong Yougong adalah pembunuh? Bagaimana dia bisa menggunakan jurus sekuat itu? Liu Rui bertanya dengan bingung saat melihat ini. Bab 2147, ditangkap. Anda harus tahu bahwa yang diinginkan Tong Yougong adalah membawa Dev kembali ke Sekte Tianlei hidup-hidup, karena hanya Dev yang hidup dan merupakan yang paling berharga bagi mereka. Mungkin tidak, tapi jurusnya memang sangat kuat. Aku ingin tahu apakah anak ini akan mati. Liu Xing berkata perlahan. Dan Dev merasakan kekuatan yang sangat besar, memegang erat pedang pembunuh naga dengan kedua tangannya. Gelombang kekuatan naga ilahi terus mengalir ke tubuh pedang. Suara auman naga terdengar, dan seekor naga emas berputar di belakang Dev.
Semua kekuatan spiritual di dantiannya dilepaskan oleh Dev setelah pukulan ini, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, Dev tidak memiliki kemampuan untuk melawan lagi. Mengikuti raungan rendah Dev, cahaya pedang di pedang pembunuh naga melonjak. Cahaya pedang emas ditembakkan dari pedang pembunuh naga, membentuk pedang emas besar. Boom! Pedang raksasa itu menebas, dan bola cahaya di tangan Tong Yougong langsung terlempar. Dengan suara keras, kedua nafas itu bertabrakan dengan keras. Sejumlah besar energi menyebar, dan murid-murid Sekte Tianlei di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi menyakitkan di wajah mereka, menahan aura ini sampai mati. Bahkan Liu Xing dan Liu Rui di kejauhan terkena dampaknya, tubuh mereka bergetar dan mereka hampir jatuh dari pedang terbang. Tubuh Dev jatuh ke tanah seperti daun jatuh, dan luka di tubuhnya berdarah. Dan Tong Yougong tidak jauh lebih baik saat ini, dia seperti seorang pengemis, berlutut dengan satu kaki, dengan darah hijau menetes dari beberapa luka di tubuhnya. Kali ini, kecepatan pemulihan luka Tong Yougong jelas jauh lebih lambat. Tuan. Setelah kejadian itu, murid dari Sekte Tianlei bergegas ke Tong Yougong. Tong Yougong menarik napas dalam-dalam, berdiri perlahan, dan memandang Dev yang tergeletak di tanah, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada rahasia dalam diri anak ini. Aku ingin mentransfer semua kemampuannya pada diriku sendiri. Pergi dan tangkap dia dan bawa dia kembali ke Sekte Tianlei, lebih besar dari. Tong Yougong berkata kepada beberapa murid Sekte Tianlei. Pada saat ini, tubuh Dev sangat lemah, tetapi dia masih menopang tanah dengan pedangnya, berdiri perlahan, menatap Tong Yougong dan berkata, sebagai anggota Sekte tersembunyi, kamu sebenarnya tidak menepati janjimu. Kamu bilang kamu tidak akan terlalu sering menggangguku. Sedikit. Jika kita bisa, kita berdua bisa melanjutkan. Dev ingin mengangkat pedang pembunuh naga, tapi sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedang pembunuh naga. Huff, nafasmu hanya tersisa satu sekarang. Bahkan orang biasa pun bisa membunuhmu dengan mudah. Saat aku membawamu kembali ke Sekte Tianlei, aku akan mempelajarimu dengan cermat dan mencari tahu mengapa kamu, seorang suci bela diri, bisa membuatku sangat malu. Setelah Tong Yougong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan beberapa murid Sekte Tianlei melangkah maju dan menangkap Dev. Dev tidak melawan karena dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Berhenti. Pada saat ini, Liu Xing dan Liu Rui terbang dengan pedang mereka, lalu melompat turun. Melihat Liu Xing dan Liu Rui, wajah Tong Yougong menjadi sangat jelek. Dia lupa tentang dua orang ini. Liu Xing, apa yang ingin kamu lakukan? Tong Yougong menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan berpura-pura sangat tenang. Tong Yougong, kamu tidak bisa membawa orang ini pergi. Kita harus membawanya kembali ke Sekte Chunyang. Liu Xing berkata dengan lugas. Saya menangkap orang ini, mengapa saya membiarkan Anda membawanya pergi? Tong Yougong bertanya. Tidak ada alasan, aku hanya ingin membawanya pergi. Liu Xing berkata dengan dingin. Kali ini, Tong Yougong sangat marah, dia melihat wajah Tong Yougong yang galak, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Liu Xing, apakah kamu berencana merampokku dengan paksa? Saya dapat memberitahu Anda, dengan keahlian Anda masih bukan tandingan saya. Setelah mendengar ini, Liu Xing mengangkat sudut mulutnya dan berkata, berhenti bicara omong kosong, sekarang kamu terluka, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tangan. Kamu telah membual tentang menjadi seorang jenius dari sekte tersembunyi sepanjang hari, dan sekarang kamu dipukuli seperti ini oleh seorang suci bela diri. Beraninya kamu mengatakan itu. Bab 2148, tunggu saja aku. Kata-kata Liu Xing sangat menyakiti hati Tong Yougong. Aura Tong Yougong meledak dan dia memelototi Liu Xing, jika kamu berani merampok seseorang, percaya atau tidak, Sekte Tianlei saya akan langsung membunuh Sekte Chunyang Anda. Hancur. Dengan kekuatan Sekte Chunyangmu, hanya perlu beberapa menit untuk menghancurkanmu. Berhentilah bicara omong kosong, Anda Sekte Tianlei melanggar aturan, memodifikasi gen, dan sekarang Anda ingin mempelajari metode budidaya jahat. Jika ini menyebar, sekte tersembunyi lainnya tidak akan tinggal diam dan mengabaikannya, kan? Liu Xing berkata tidak sabar. Tong Yougong mengerutkan kening dan memandang Liu Xing, apakah kamu benar-benar tidak takut menyebabkan konfrontasi antara kedua sekte kita? Jangan khawatir, itu adalah tanggung jawab kami untuk melenyapkan setan dan melindungi Tao. Anda Sekte Tianlei tidak mengabdikan diri untuk berkultivasi, tetapi Anda selalu ingin terlibat dalam beberapa cara jahat.
Jika Anda menyingkirkan kultivator jahat ini hari ini, Anda akan melakukannya jadilah pecundang terbesar di Sekte Cunyang kami. Malu. Liu Xing memiliki tampilan sederhana di wajahnya dan aura kebenaran di sekujur tubuhnya. Bah, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Kamu memanfaatkan lukaku dan melompat keluar sekarang. Apa bedanya kamu dan penjahat tercela? Jangan menyebut dirimu sebagai bangsawan, Tong Yougong meludah dengan keras. Liu Xing tiba-tiba menyerang dengan pedang panjangnya, menunjuk ke arah Tong Yougong dan berkata, serahkan orang ini padaku, keluar dari sini sekarang, kamu masih bisa menyelamatkan satu nyawa. Jika kamu tidak punya teman, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengan cedera seriusmu saat ini dan sampah yang kamu miliki, kamu bukan tandingan kakak dan adik kita. Liu Xing penuh dengan niat membunuh dan akan mengambil tindakan. Setelah melihat ini, Tong Yougong tahu bahwa jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia pasti akan menderita kerugian. Dia menatap tajam ke arah Liu Xing dan berkata, Liu Xing, tunggu saja aku. Masalah ini belum selesai. Sekte Cunyangmu sedang mencoba bertengkar dengan Sekte Tianlei kami. Setelah mengatakan itu, Tong Yougong melambaikan tangannya dan berkata, lepaskan dia, ayo pergi. Segera, Tong Yougong membawa orang-orang pergi, sementara Dev tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, ekspresinya langsung menjadi lesu, dan dia pingsan. Kakak senior, apakah dia sudah mati? Liu Rui bertanya setelah melihat ini. Liu Xing melihatnya dan berkata, dia belum mati, dia hanya pingsan. Sudah waktunya kita kembali dan berbisnis. Setelah mengatakan itu, Liu Xing mengangkat Dev dengan satu tangan, lalu terbang dengan pedangnya menuju Sekte Cunyang. Kakak senior, dia terluka parah sekarang. Jika kamu menggendongnya seperti ini, apakah dia akan mati di tengah jalan? Liu Rui bertanya dengan marah ketika dia melihat Liu Xing membawa seekor ayam. Adik perempuan, orang ini adalah seorang kultivator jahat. Mengapa kamu masih bersimpati? Bahkan jika dia mati, dia pantas mendapatkannya. Liu Xing sangat membenci kultivator jahat itu sehingga jika dia tidak kembali bekerja, dia akan membunuh Dev sekarang juga. Kakak senior, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya merasa jika saya mati, akan sulit menjelaskannya kepada guru ketika saya kembali. Liu Rui buru-buru menjelaskan. Sekte Cunyang, sebagai pemimpin sekte, Yue Bukun sedang menjelaskan metode kultivasi kepada murid-muridnya. Dua sosok kemudian jatuh di depan Yue Bukun, Liu Xing dan Liu Rui lah yang telah kembali. Tuan, kekuatan iman barusan disebabkan oleh anak ini. Liu Xing dengan santai melemparkan Dev yang tidak sadarkan diri ke depan Yue Bukun. Ketika Yue Bukun melihat Dev yang terluka parah, dia sedikit mengernyit, apakah kamu melukainya? Tuan, bukan kakak laki-laki senior yang terluka, melainkan anak laki-laki yang terluka karena perbuatan baik. Liu Rui dengan cepat menjelaskan. Karena aturan Sekte Cunyang, murid tidak diperbolehkan bersaing di luar, menyakiti orang lain sesuka hati, dan menimbulkan perselisihan. Sebagai sekte tersembunyi, yang harus Anda lakukan adalah berlatih dengan cara yang sederhana, menerobos sesegera mungkin, dan masuk ke peringkat abadi. Orang yang mengalahkan Tong Yougong. Apakah orang ini masih terlibat dengan Sekte Lei hari itu? Yue Bukun berkata dengan ragu. Setelah melihat ini, Liu Xing buru-buru mengikuti Yue Bukun dan menjelaskannya dengan hati-hati, dan bahkan menggambarkan Dev sebagai seorang kultivator jahat yang keji. Setelah Yue Bukun mendengar ini, dia menatap Dev dengan tidak percaya. Bab 2149, Bantuan. Seorang martial saint pada akhirnya bisa melukai dewa bela diri, ini sungguh sulit dipercaya. Terlebih lagi, seorang kultivator jahat dapat menarik kekuatan keyakinan yang begitu besar, sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Yue Bukun. Saya melihat Yue Bukun dengan lembut meletakkan tangannya di pergelangan tangan Dev, seperti seorang dokter pengobatan Tiongkok yang memeriksa denyut nadinya. Setelah beberapa saat, Yue Bukun mengerutkan kening dan berkata, kamu sangat berani, kamu bahkan berani menipu guru. Apakah kamu melukai orang ini? Untuk menghindari tanggung jawab, kamu dengan sengaja mengatakan dia adalah seorang kultivator jahat dan mengarang cerita untuk berbohong kepadaku. Yue Bukun memelototi Liu Xing dan Liu Rui, membuat mereka berdua ketakutan hingga jatuh. Tuan, beraninya kami berbohong kepada Anda. Orang ini benar-benar seorang kultivator jahat. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia menyerap kekuatan Jue Yuan. Liu Xing berkata dengan cepat. Tuan, kakak benar, saya juga telah melihatnya, kami tidak akan pernah berani menipu Tuan. Liu Rui juga berkata dengan cepat.
Yue Bukun memandang Liu Xing dan Liu Rui dengan dingin, dan menemukan bahwa kedua orang itu tidak terlihat berbohong, jadi dia berkata, orang ini bukanlah seorang kultivator jahat. Adapun apa yang Anda katakan tentang menyerap kekuatan Jue Yuan, saya kurasa itu masalah lain. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dia tidak memiliki roh jahat dari seorang kultivator jahat. Sebaliknya, orang ini memiliki banyak energi yang murni, dan ada juga beberapa kekuatan. Saya belum dapat mengetahui dari mana asalnya. Ruier, pergi dan ambil pil Zheng Yuan milik Master, dan hidupkan dulu orang ini. Namun, Liu Rui tidak bergerak, dan Liu Xing di samping berkata, Guru, pil Zheng Yuan itu adalah pil penyelamat hidup Anda. Kami tidak punya banyak yang tersisa. Jika Anda memberikannya kepada kultivator jahat ini, bukankah menjadi sia-sia? Omong kosong, sudah kubilang sebelumnya, dia bukanlah seorang kultivator jahat. Bagaimana aku mendidikmu? Meskipun sekte Cunyang kami tertutup, jika kami bertemu seseorang yang nyawanya dalam bahaya, kami tetap harus membantu jika kami bisa. Meskipun kami mengejar kekuatan terlebih dahulu, kami tidak bisa lepas dari kebaikan manusia. Ketika seseorang tidak memiliki perasaan manusiawi, betapapun kuatnya dia hanyalah mesin pembunuh. Pergi dan ambil pil Zheng Yuan. Yue Bukun memarahi Liu Xing dengan marah, dan dia juga mengucapkan kata-kata ini kepada murid lainnya. Setelah melihat ini, Liu Rui bergegas mengambil obat mujarab, dan segera obat mujarab hijau diserahkan ke tangan Yue Bukun. Yue Bukun memasukkan pil Zheng Yuan ke dalam mulut Dev tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, gelombang energi memasuki tubuh Dev. Kalian semua, mohon mundur, saya ingin menyembuhkannya. Yue Bukun melambaikan tangannya dan menyuruh semua murid mundur. Sekte Guntur Surgawi. Tong Haiyang melihat penampilan putranya yang malu, dan janggutnya berdiri karena marah. Lihat dirimu, apakah kamu masih terlihat seperti tuan muda? Tidakkah kamu sepanjang hari membual bahwa kamu adalah pemimpin muda dari sekte tersembunyi? Tidak ada yang bisa menandingimu. Lihat, kamu seperti pengemis sekarang. Apakah kamu malu? Tong Haiyang mengutuk Tong Yougong, wajahnya memerah karena marah. Tong Yougong menundukkan kepalanya dan hanya bisa menahan omelan marah. Memang benar dia dibuat sangat malu oleh seorang suci bela diri kecil, dan akhirnya dipermalukan oleh orang-orang dari sekte Cunyang. Hal ini membuat sekte Tianlei mereka sangat malu. Saat Tong Haiyang sedang memberi pelajaran kepada Tong Yougong, seorang wanita datang bersama seorang pria muda berusia awal 20-an. Tuan, saya dengar Yougong terluka. Apa yang terjadi? Wanita itu bertanya pada Tong Haiyang. Pemuda itu juga melirik ke arah Tong Yougong dan berkata, saudaraku, mengapa kamu begitu kacau? Mungkinkah orang-orang tua di dunia tersembunyi itu mengambil tindakan terhadapmu? Secara logika, kita seharusnya tidak melakukannya. 3 sekte dan 6 sekte kita telah mengadakan pertemuan. Orang-orang tua itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap juniornya. Dan di antara generasi muda ini, dengan kekuatan kakak tertuamu, siapa lagi yang bisa menyakitimu? Meskipun pemuda itu bertanya kepada Tong Yougong dengan penuh perhatian, ada sedikit nada sombong di nadanya. Bab 2150, Refleksi. Tong Yukai, berhentilah menangis seperti kucing dan berpura-pura berbelas kasih. Kamu tidak peduli siapa yang melakukannya. Lagi pula, jika kamu membandingkan denganku, kamu tidak bisa melakukannya. Tong Yougong memandang pemuda itu dengan dingin dan berkata, Yongong, kenapa kamu mengatakan ini tentang kakakmu? Dia juga peduli padamu. Ketika wanita itu melihat ini, dia sangat tidak puas dan berkata kepada Tong Yougong. Turunkan aku, maukah ibu dan anakmu peduli padaku? Tong Yougong mendengus dingin. Kamu, wanita itu tampak marah. Oke, jangan katakan apapun. Pada saat ini, Tong Haiyang berbicara, dan kemudian yang lain diam. Tong Yougong dan Tong Yukai adalah saudara tiri. Setelah ibu Tong Yougong meninggal, Tong Haiyang menikah lagi dan melahirkan seorang putra lagi, Tong Yukai. Hanya saja hubungan ibu dan anak Tong Yougong dengan Tong Yukai kurang baik. Tong Yukai selalu ingin menggantikan Tong Yougong sebagai guru tertua dari sekte Tianlei, tetapi Tong Haiyang tidak setuju. Sekarang Tong Yougong telah mengalami modifikasi genetik, kekuatannya telah meningkat pesat, sehingga posisinya di sekte Tianlei semakin terkonsolidasi. Meskipun Tong Yukai selalu ingin mengubah gennya, Tong Haiyang menggunakan alasan bahwa dia masih terlalu muda untuk mencegah Tong Yukai memodifikasi gennya. Saudaraku, kamu mengatakan bahwa kamu adalah dewa bela diri, tetapi kamu dipukuli seperti ini oleh seorang suci bela diri. Kudengar anak laki-laki itu bukan anggota dari sekte tersembunyi.
Bukankah ini agak terlalu tidak nyata? Tapi saya mendengar dari orang-orang di bawah bahwa ada orang-orang dari Sekte Cunyang yang hadir pada saat itu. Anda, tuan muda tertua dari Sekte Tianlei, dipukuli seperti ini oleh seorang suci bela diri. Bagaimana dengan sekte yang lain melihat kami? Tanda tanya petik 2. Ngomong-ngomong, saya juga mendengar bahwa kakak tertua saya langsung menunjukkan kemampuan perbaikan gen yang kuat, dan lukanya langsung sembuh. Anda juga tahu bahwa ini adalah rahasia Sekte Tianlei kami. Anda, anggota Sekte Cunyang, sedang membeberkan rahasia-rahasia Sekte Tianlei kami, apa niatmu? Tong Yukai bertanya dengan tenang. Perkataan Tong Yukai membuat Tong Yougong berkeringat dingin di keningnya. Karena banyak hal, dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Tong Haiyang. Dia takut ayahnya akan marah dan dihukum. Tapi sekarang Tong Yukai mengatakannya, yang membuat Tong Yougong marah dan takut. Tong Yukai, apa yang kamu bicarakan? Jangan meludahi orang lain. Tong Yougong berteriak pada Tong Yukai. Saudaraku, kenapa kamu begitu cemas? Aku mendengar apa yang dikatakan orang-orang di bawah ini. Jika kamu tidak mau, panggil saja orang yang pergi bersamamu dan tanyakan pada mereka. Tong Yukai tersenyum ringan. Kamu, Tong Yougong tidak berkata apa-apa. Tong Haiyang memandang Tong Yougong dengan marah, apakah yang dikatakan kakakmu benar? Ayah, saat itu aku. Tong Yougong ingin menjelaskan, tapi langsung disela oleh Tong Haiyang, oke, berhenti bicara. Dia adalah sampah. Dia bahkan tidak bisa melawan Santo bela diri, dan dia juga mengungkap rahasia modifikasi genetik dari Sekte Tianlei kita. Jika kamu memikirkan kesalahanmu di tebing, kapan kamu akan benar-benar menyadari kesalahanmu? Lalu keluarlah. Tong Haiyang melambaikan tangannya dan berkata, Ayah, aku salah, aku tahu aku salah, aku tidak ingin berpikir untuk menyeberangi tebing. Ketika Tong Yougong mendengar bahwa dia ingin berpikir untuk menyeberangi tebing, dia langsung ketakutan. Tapi Tong Haiyang tidak mengalah, tapi memerintahkan orang untuk membawa Tong Yougong pergi. Melihat Tong Yougong dibawa pergi, Tong Yukai dan ibunya tersenyum bangga. Ayah, aku sudah mengetahui detail orang yang melukai kakak tertuaku. Namanya Dev. Dia adalah orang yang relatif terkenal di kalangan seni bela diri Kyoto. Kyoto akhir-akhir ini, dia hanya sekuat orang suci bela diri. Sekarang dia diselamatkan oleh orang-orang dari Sekte Cunyang, tapi dia melukai kakak tertua saya dan membuat Sekte Tianlei kami kehilangan muka. Saya pribadi akan mencari Dev untuk membalaskan dendam kakak tertua saya. Saya pasti akan mendapatkan kembali wajah Sekte Tianlei kami. Tong Yukai tampil di depan Tong Haiyang. Tapi kekuatan kakakmu telah rusak. Bisakah kamu menjadi lawan Dev? Terlebih lagi, Sekte Cunyang tidak akan membiarkanmu membawa orang pergi begitu saja. Tong Haiyang sedikit mengernyit. Ayah, aku punya caraku sendiri. Terkadang bukan berarti ayah cukup kuat untuk mengalahkan segalanya. Ayah tetap harus menggunakan otakmu. Implikasi dari perkataan Tong Yukai adalah Tong Yougong tidak punya otak. Baiklah hati-hati, aku tidak ingin kamu terluka juga. Tong Haiyang menepuk bahu Tong Yukai dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Ketika Tong Yukai melihat Tong Haiyang menyetujuinya, dia sangat gembira. Bab 2151, bangun. Setelah Tong Yukai dan ibunya pergi, ekspresi Tong Haiyang menjadi muram. Benarkah melanggar hukum akan mengakibatkan hukuman Tuhan? Tong Haiyang menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, menatap langit biru. Bahkan jika mereka tidak peduli dengan urusan duniawi dan hidup dalam pengasingan, tetap saja sulit untuk mencapai surga untuk menjadi abadi dan Buddha. Meskipun sekarang mereka telah menjadi dewa di mata orang biasa, hanya mereka yang mengetahuinya. Mereka masih jauh, jauh dari dewa sejati. Saat ini, Tong Yukai, yang sudah keluar dari kamar, dengan gembira berkata kepada ibunya, Bu, tahukah kamu, ini adalah kesempatan kita ada di sini. Kali ini aku pasti akan bersaing dengan Tong Yougong itu. Sekte Tianlei akan menjadi milikku di masa depan. Tetapi kamu harus cepat dan memberitahu Paman Wang untuk membiarkan dia memodifikasi genku. Ibu Tong Yukai memandang putranya dan mengangguk, jangan khawatir, saya sudah merawat Pamanmu Wang. Kamu dapat mengubah genmu kapan saja, dan Pamanmu Wang berkata dia akan mendukungmu. Hahaha, bagus. Dengan dukungan Paman Wang, tidak peduli betapa berbakatnya Tong Yougong, Sekte Tianlei ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Tong Yukai tertawa gembira. Nak, kamu baru saja membual di depan ayahmu.
Bagaimana kamu akan menghadapi orang yang melukai kakak laki-lakimu? Dia bisa menyakiti kakak laki-lakimu, yang membuktikan bahwa dia tidak lemah. Kamu jelas bukan tandingannya. Wanita itu bertanya dengan cemas. Bu, jangan khawatir. Aku sudah menanyakannya. Pria bernama Dev tidak memiliki banyak kekuatan. Dia hanya meremehkan musuh dan terluka. Dev itu dipukuli sampai dia tidak bisa melawan. Jika orang-orang dari Sekte Cunyang tidak muncul, orang itu pasti sudah dibawa kembali sejak lama. Dan ada hal yang lebih penting, bahwa Dev harus menjadi seorang kultivator jahat. Selama saya menangkapnya, mempelajari teknik budidaya jahatnya, dan menambahkan gen yang dimodifikasi, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh dunia tersembunyi yang akan menjadi lawan saya. Ketika saatnya tiba, jasa baik anak itu hanya akan menjadi sumber daya untuk kultivasi saya. Mata Tong Yukai berbinar karena keserakahan yang tak ada habisnya. Tampaknya ambisinya tidak terbatas pada Sekte Tianlei. Tetapi bagaimana kamu meminta Sekte Cunyang untuk menyerahkan orang itu? Wanita itu terus bertanya. Saya hanya perlu memberitahu sekte lain tentang penutupan Sekte Cunyang terhadap para penggarap jahat. Kemudian kita akan pergi bersama untuk meminta orang. Saya yakin Sekte Cunyang pasti akan menyerahkan orang, kata Tong Yukai sambil sedikit tersenyum. Baiklah, aku akan memberitahu Paman Wangmu dan memintanya untuk menemanimu. Aku telah bersamanya secara diam-diam selama bertahun-tahun. Sudah waktunya dia membalas budi ibu dan anak kita. Setelah mengatakan itu, Ibu Tong Yukai segera pergi. Adapun Tong Yukai, matanya berbinar karena keserakahan yang tak ada habisnya. Sekte Cunyang. Dev perlahan membuka matanya, melihat ruangan yang bersih dan rapi. Dev mengerutkan kening. Karena dia tidak dapat mengingat di mana dia berada. Dia hanya ingat saat sebelum dia pingsan, dan tidak ingat apapun setelah itu. Perlahan bangkit, Dev menggerakkan tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada masalah serius, kemudian energi spiritual menyebar ke seluruh tubuh dan menemukan bahwa energi itu juga mengalir dengan lancar. Di mana ini? Siapa yang menyelamatkanku? Gumam Dev, ingin membuka pintu dan keluar. Tapi saat dia membuka pintu, dia bertemu dengan sosok cantik. Permisi. Dev segera meminta maaf. Dan sosok ini tidak lain adalah Liu Rui. Liu Rui sedang memegang semangkuk sup biji teratai di tangannya, tetapi perhatian Dev benar-benar terganggu. Kamu sudah bangun, maafkan aku. Liu Rui segera menyekat tubuh Dev. Dev memandang Liu Rui dan sekilas mengenalinya. Mereka adalah laki-laki dan perempuan yang berdiri di samping ketika dia dan Tong Yougong berkelahi. Bab 2152, Kecemburuan. Saat itu, keduanya menatapnya dengan niat membunuh. Meskipun Dev tidak mengetahui alasannya, dia yakin kedua orang ini bukanlah teman. Tapi sekarang melihat ekspresi dan ekspresi gadis itu, sepertinya tidak ada niat jahat sama sekali. Di mana aku? Siapa namamu? Sudah berapa hari aku koma? Dev bertanya pada Liu Rui. Namaku Liu Rui, ini Sekte Cunyang, dan tuankulah yang menyelamatkanmu. Kamu koma selama 3 hari 3 malam. Aku hampir mengira kamu tidak akan selamat. Liu Rui tersenyum tipis. Apakah Sekte Cunyang Anda yang mengikuti Sekte Tianlei juga merupakan sekte tersembunyi? Dev bertanya. Ada beberapa hal yang aku tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Sebaiknya aku menelepon tuanku. Setelah Liu Rui selesai berbicara, dia berbalik dan hendak keluar. Tapi saat dia berbalik, Liu Xing masuk. Melihat Dev sudah bangun, Liu Xing berkata dengan sedikit kemarahan di matanya, hidup saya sangat luar biasa. Saya benar-benar diselamatkan oleh guru. Guru tidak ragu-ragu untuk selamatkan nyawanya sendiri. Saya memberikan pil Zheng Yuan kepada kultivator jahat ini, saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya. Kakak senior, guru telah berkata bahwa dia bukanlah seorang kultivator jahat, dan guru pasti tidak akan salah. Dan bagaimana para penggarap jahat bisa menarik kekuatan iman yang begitu besar? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya akan memanggil guru sekarang. Setelah Liu Rui selesai berbicara, dia pergi memanggil Yue Bukun. Tapi Liu Xing masih menatap Dev dengan mata dingin. Dev tahu bahwa pihak lain telah salah paham, dan buru-buru menjelaskan, saudaraku, saya sebenarnya bukan seorang kultivator jahat. Menyerap kekuatan Jue Yuan hanyalah bagian dari keahlian saya. Saya tidak seenaknya membunuh orang lain untuk menyerap kekuatan mereka demi kultivasi, saya juga tidak membunuh orang biasa. Saya harap Anda tidak salah paham.
Karena dia diselamatkan oleh pihak lain, Dev merasa perlu untuk menjelaskan dengan jelas. Huff, kamu bukan seorang kultivator jahat. Bagaimana mungkin kamu bisa melukai Tong Yaugong, dewa bela diri, dengan alam marsial Sainmu? Bahkan aku tidak bisa menyakiti Tong Yaugong itu, kenapa kamu bisa, seorang suci bela diri kecil sepertimu? Anda jelas seorang kultivator jahat. Saya tidak tahu teknik kultivasi jahat apa yang Anda gunakan. Liu Xing mendengus dingin, sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Dev membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat ini, suara tua dan tegas terdengar. Singer, kamu harus mengubah sifat aroganmu. Tidakkah kamu membiarkan orang lain melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan? Jika kamu sangat iri, sebaiknya kamu berlatih lebih banyak. Yue Bukun masuk dan memarahi Liu Xing. Liu Xing menunduk dan tidak berkata apa-apa. Dev, ini tuanku, Yue Bukun, pemimpin sekte Cunyang. Liu Rui mengikuti Dev dan memperkenalkan. Zhongzhu Yue, terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawamu. Dev membungkukkan tangannya pada Yue Bukun dan berterima kasih padanya. Kamu sopan sekali, adik. Menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan orang adalah hal yang harus kita lakukan di dunia seni bela diri. Hanya saja banyak orang saat ini yang melupakan niat awal mereka untuk mengejar ketenaran dan kekuatan. Sekarang kamu sudah pulih, aku juga senang. Yue Bukun berkata sambil tersenyum ramah. Tapi setelah dia selesai berbicara, ekspresi Yue Bukun tiba-tiba berubah, lalu dia terbatuk-batuk dengan keras dan napasnya menjadi cepat. Melihat ini, Liu Xing dan Liu Rui buru-buru melangkah maju untuk membantu Yue Bukun. Adik perempuan, segera ambilkan obat untuk guru. Liu Xing berkata pada Liu Rui. Oh. Liu Rui mengangguk, lalu mengeluarkan botol porselen dari saku Yue Bukun, lalu menuangkan pil ke dalamnya. Setelah memasukkan pil ke dalam mulut Yue Bukun segera pulih. Itu kebiasaan lama yang membuat adik tertawa. Yue Bukun tersenyum canggung. Pada saat ini, Liu Rui di samping sedang memegang botol porselen dan mengerutkan kening. Tuan, Anda. Apakah Anda hanya memiliki satu Yuan Zeng dan yang tersisa? Bab 2153. Tidak mampu membelinya. Ya, Yue Bukun mengangguk. Tuan, bagaimana ini bisa dilakukan? Ini adalah ramuan penyelamat hidup Anda dan tidak dapat dipatahkan. Saya akan segera pergi ke gudang untuk menyiapkan sumber daya dan mengirimkannya ke Sekte Alkimia sehingga mereka dapat menyempurnakan beberapa pil penambah Yuan untuk guru. Liu Xing berkata, dan hendak pergi, tapi ditangkap oleh Yue Bukun. Singer, jangan pergi lagi. Selama bertahun-tahun, Sekte Cunyang kami telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membuatku tetap hidup. Akibatnya, murid-murid Sekte Cunyang kami memiliki sumber daya budidaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan sekte lain, yang juga membuat kekuatan Sekte Cunyang kami lebih buruk daripada sekte lain. Guruku tahu bahwa setelah kamu keluar, kamu dipandang rendah dan diintimidasi oleh orang lain. Ini semua karena ketidakmampuanmu. Ini adalah takdirku, jangan sia-siakan sumber daya, Sekte Cunyang akan mengandalkanmu mulai sekarang. Yue Bukun menarik Liu Xing dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, bagi Anda, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang terbuang. Saya dapat mengikuti kakak laki-laki saya dan mereka untuk mencari sumber daya setiap hari. Masih banyak sumber daya di Sekte Cunyang kita yang belum dieksploitasi. Kita hanya harus bekerja lebih keras setiap hari. Tapi Sekte Cunyang tidak bisa hidup tanpamu. Liu Rui menangis dan berkata sambil menangis. Mata Liu Xing juga memerah, tapi Yue Bukun masih menggelengkan kepalanya. Sekte Master Yue, bolehkah saya bertanya, apakah Anda memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Dev melihat ini dan bertanya. Saya baru saja disakiti oleh seorang kultivator jahat beberapa tahun yang lalu. Akibatnya, selalu ada roh jahat di tubuh saya, yang membuat saya sengsara. Pada tahun-tahun ini, kami hanya dapat mengandalkan pil Zeng Yuan dari Sekte Alkimia untuk menekan roh jahat ini. Namun, Sekte Alkimia telah membuka mulutnya dan meningkatkan sumber daya yang dibutuhkan dari tahun ke tahun. Saat ini, sulit bagi Sekte Cunyang kami untuk membelinya. Mengerti? Justru karena saya memiliki roh jahat ini di dalam tubuh saya dapat segera mengetahui bahwa Anda bukanlah seorang kultivator jahat, karena aura di tubuh Anda berbeda dengan kultivator jahat itu. Jelas Yue Bukun.
Ketika Dev mendengar ini, dia menyadari bahwa tidak mengherankan jika Liu Xing dan Liu Rui sangat membenci para kultivator jahat, dan ketika mereka melihat bahwa mereka telah menyerap kekuatan Jue Yuan, mereka secara keliru mengira bahwa mereka adalah kultivator jahat dan kenyang. Niat membunuh terhadap mereka. Master Sekte Yue, karena keterampilan yang saya latih agak aneh, saya dapat menyerap kekuatan orang lain dan menyempurnakannya. Bisakah Anda mengizinkan saya memeriksanya untuk melihat apakah saya dapat menyedot roh jahat dari tubuh Anda? Dev bertanya pada Yue Bukun. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin menyedot kekuatan tuannya? Liu Xing memandang Dev dengan waspada dan bertanya. Jangan salah paham, aku hanya menyerap roh jahat dari tubuh Yue Bukun, bukan kekuatannya. Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Meskipun kamu mengatakan ini, bagaimana kami bisa mempercayaimu? Jika kamu memiliki niat jahat, bukankah tuanku dalam bahaya? Liu Xing masih tidak percaya pada Dev. Ketika Dev melihat ini, dia berkata tanpa daya, Master Sekte Yue adalah penyelamatku, bagaimana aku bisa menyakitinya? Tidak mungkin, siapa yang tahu siapa kamu? Liu Xing tidak setuju. Bahkan Liu Rui tidak berani membiarkan Yue Bukun mengambil risiko, tapi Yue Bukun sendiri tetap diam. Yue Bukun tidak tahu apakah Dev memiliki kemampuan untuk menyerap roh jahat dari tubuhnya, tapi Yue Bukun juga sedikit khawatir. Melihat keheningan Yue Bukun, Dev tahu bahwa Yue Bukun juga sedikit khawatir, lagi pula keduanya bertemu secara kebetulan, dan Yue Bukun tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Setelah berpikir sejenak, Dev tiba-tiba memikirkan sebuah cara dan berkata, saya bisa mengusir roh jahat dari tubuh Yue Bukun. Bolehkah? Bagaimana cara mengusir roh jahat guru? Liu Rui bertanya. Anda dapat meminta Master Sekte Yue untuk meminum pil pengejar Qi, sehingga roh jahat dapat diusir dari Master Sekte Yue. Jika saatnya tiba, saya hanya akan menyerap dan memurnikan roh jahat. Dengan cara ini, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan berhubungan dengan Master Sekte Yue, kan? Kata Dev. Bab 2154, Kesalahpahaman. Qi Chasing Pil, Yue Bukun dan yang lainnya sedikit terkejut. Mengapa ada pil seperti itu? Mengapa Sekte Pemurnian Obat tidak memberikannya kepada tuanku? Dengan cara ini, roh jahat di tubuh tuanku dapat diusir keluar dari tubuh, dan dia tidak perlu disiksa. Dia dapat menggunakan pil Zheng Yuan untuk menekannya dan memperpanjang hidupnya. Liu Xing bertanya dengan bingung. Mungkin Sekte Alkimia tidak bisa menyempurnakan Qi Chasing Pil ini sama sekali, atau mungkin tidak ada resep untuk itu. Dev tersenyum tipis dan menjelaskan. Bagaimana mungkin? Di seluruh dunia seni bela diri, hampir tidak ada alkemis yang bisa menyaingi Sekte Pemurnian Obat. Bahkan lembah dewa pengobatan di dunia seni bela diri Kyoto tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Sekte Pemurnian Obat ini. Liu Xing sama sekali tidak percaya bahwa ada pil yang tidak dapat disuling oleh Sekte Pemurnian Obat. Setelah mendengar ini, Dev tersenyum tipis, meskipun pengasingan Anda dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Anda, itu juga membatasi pemikiran Anda. Meskipun saya tidak tahu Sekte Pemurnian Obat yang Anda bicarakan, mereka pasti tidak bisa membuat pil yang bisa saya buat. Dan aku adalah pemilik lembah dewa pengobatan yang kamu sebutkan. Setelah Dev selesai berbicara, Liu Xing dan yang lainnya terkejut. Bagaimana mungkin? Kamu masih sangat muda, bagaimana kamu bisa menjadi pemilik lembah dewa pengobatan? Dan alkimia berbeda dengan budidaya pejuang seperti kita. Ini membutuhkan banyak pengalaman dan waktu untuk belajar. Alkemis senior masa kini yang mana yang usianya belum lebih dari 70 tahun. Liu Xing menggelengkan kepalanya karena tidak percaya dan berkata. Melihat bagaimana dia menjelaskannya, Dev tidak dapat meyakinkan pihak lain, jadi dia hanya bisa tersenyum ringan dan berkata, apakah saya memiliki kemampuan itu atau tidak, Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Saya akan memberi Anda resep, dan Anda dapat meminum obatnya sesuai dengan catatan di atas. Saat aku menyempurnakan pil pengusir Qi dan mengusir roh jahat dari tubuh Yue Zongzu, kamu tentu akan mempercayainya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengambil pena dan kertas langsung dari meja dan menulis resep. Liu Xing mengambil resepnya, dan Sekte Cunyang semuanya memiliki bahan obat di dalamnya. Anda harus tahu bahwa benda-benda ini juga merupakan sumber daya budidaya. Liu Xing memandang Yue Bukun, dan Yue Bukun mengangguk dan berkata, percayalah pada adik kecil ini sekali saja, ambilkan obatnya. Segera, Liu Xing akan ditangkap. Dev tidak ragu-ragu dan mengeluarkan kuali senong dari ring penyimpanan.
Kemudian dia memasukkan semua obat ke dalam kuali Senong, membalikkan telapak tangannya, dan nyala api biru muda menari-nari di telapak tangannya. Kemudian Dev melambaikan tangannya, dan api biru di tangannya langsung mulai menyala di kuali Senong. Dev duduk bersila dan mengirimkan aliran kekuatan spiritual ke dalam kuali Senong. Yue Bukun dan yang lainnya memandang Dev seperti ini, mereka semua tidak berkata apa-apa dan menonton dengan tenang. 1 jam kemudian, cahaya redup bersinar di kuali Senong. Dev juga berdiri dan berjalan menuju kuali Senong. Liu Xing buru-buru berlari dan menemukan pil coklat di dalam kuali Senong, yang memancarkan cahaya. Dev tidak mengambilnya dengan tangannya, tetapi melambaikan tangannya dengan lembut, dan pil pengusir ki naik ke udara dan mendarat di depan Yue Bukun dalam sekejap. Master Sekte Yue, ambillah ramuan ini dan roh jahat di tubuhmu akan diusir. Dev berkata dengan tenang. Yue Bukun mengangguk dan menelan pil pengusir ki tanpa ragu-ragu. Segera, wajah Yue Bukun mulai terlihat jelek, dan kemudian wajahnya menjadi ganas dan menyakitkan. Tangannya terkepal erat, seolah dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Liu Xing dan Liu Rui melihat ini dan bergegas. Tuan! Tuan! Kedua orang itu berteriak, tetapi saat ini, pembuluh darah di wajah Yue Bukun menonjol, matanya terbuka lebar, mulutnya terbuka, tetapi dia tidak dapat berbicara. Wah, beraninya kamu menyakiti tuanku. Ketika Liu Xing melihat ini, dia sangat marah dan meninju Dev. Dev melangkah mundur, menghindari pukulan Liu Xing, dan buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, untuk menggunakan Qi Zuan dan untuk mengusir roh jahat, kamu harus melalui rasa sakit seperti itu. Tapi Liu Xing tidak mendengarkan penjelasan Dev dan terus menyerang Dev. Dev hanya bisa menghindar dengan seluruh kekuatannya. Bab 2155, Jiwa yang tersisa. Ah! Yue Bukun terjatuh ke tanah dan mulai menjerit kesakitan. Tuan, Tuan! Liu Rui sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia terus berteriak memanggil Yue Bukun. Ketika Liu Xing melihat ini, dia menjadi lebih kejam, dia telah memutuskan bahwa Dev menyakiti tuannya, jadi dia menjadi lebih kejam. Dev memandang Yue Bukun dan mengerutkan kening, apakah saya salah? Wah, tuanku memiliki 3 kelebihan dan 2 kekurangan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan Sekte Chunyang. Wajah Liu Xing penuh amarah dan dia meninju Dev dengan 1 pukulan. Dev tidak punya waktu untuk membuang waktu bertarung dengan Liu Xing saat ini, begitu dia mengulurkan tangannya, Peng langsung menangkap pukulan Liu Xing dengan ledakan keras. Roh jahat di tubuh tuanmu itu aneh, biarkan aku pergi dan melihat. Dev berkata dengan dingin kepada Liu Xing. Ini semua salahmu, dan kamu masih berani pergi ke sana. Liu Xing memelototi Dev, tapi Dev meraih tinjunya dan tidak bisa menariknya kembali. Anda harus tahu bahwa Liu Xing juga seorang dewa seni bela diri. Meskipun dia tidak kalah dengan anak laki-laki itu dalam pelayanan yang berjasa, dia tidak terlalu kecil sehingga Dev, seorang suci seni bela diri kecil, akan langsung meraih tinjunya dan mencegahnya bergerak. Tapi ketika Liu Xing hendak meninju Dev dengan pukulan lain, dia diusir oleh Dev. Dewa perang yang agung digoda seperti ini oleh Dev. Aku akan bertarung denganmu. Liu Xing merasa bahwa dia telah sangat terhina dan meledak dengan seluruh energinya, energi yang menakutkan secara langsung membuat rumah mulai bergetar hebat. Jika kamu ingin tuanmu mati, silakan lakukan itu. Dev memelototi Liu Xing dan berkata dengan dingin. Saudaraku, tuan sedang sekarat, dia sedang sekarat. Liu Rui menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Liu Xing bergegas, Tuan, tunggu sebentar, saya akan membawa Anda ke Sekte Pemurnian Obat. Tidak peduli berapa biayanya, Sekte Pemurnian Obat harus menyelamatkan Anda. Karena itu, Liu Xing hendak memeluk Yue Bukun dan berangkat ke Sekte Pemurnian Obat. Jika kamu membawa tuanmu pergi sekarang, maka dia benar-benar putus asa. Coba aku lihat. Dev berkata pada Liu Xing. Kamu masih ingin melihat tuanku disakiti seperti ini? Saat ini, Liu Rui juga memelototi Dev dan berteriak. Menurut pendapat mereka, perilaku Yue Bukun semua disebabkan oleh memakan pil pengusir ki yang disempurnakan oleh Dev. Aku ingin menyakiti tuanmu, kenapa repot-repot? Dev ingin menjelaskan, tetapi menemukan bahwa wajah Yue Bukun hitam dan biru, dan kabut hitam menyelimuti dahinya. Dia tahu tidak ada waktu lagi, jadi cahaya keemasan bersinar di jari-jarinya, dan kemudian dengan jentikan tiba-tiba, beberapa cahaya emas menembus tubuh Yue Bukun.
Tepat setelah cahaya keemasan menghilang ke dalam kelompok Yuebu, alis Dev berkerut lagi. Benar saja, ada yang aneh. Roh jahat ini sebenarnya berisi sisa jiwa. Setelah berbicara, Dev menggumamkan sesuatu. Setelah teriakan Yuebu-kun, bola kabut hitam keluar dari mulut Yuebu-kun. Kabut hitam hampir memenuhi seluruh ruangan, membuat semua orang sulit melihat situasi di depan mereka dalam sekejap. Bawa tuanmu keluar dengan cepat, cepat. Dev berteriak keras. Liu Xing dan Liu Rui bingung saat melihat kabut hitam yang dimuntahkan oleh Yuebu-kun, sampai Dev berteriak, mereka menyadarinya dan bergegas keluar ruangan bersama Yuebu-kun. Pada saat ini, kabut hitam mengelilingi Dev dan perlahan berubah menjadi sosok. Jiwa kecil yang tersisa ini sebenarnya berani membuat masalah. Dev mendengus dingin. Sosok itu memandang Dev dan benar-benar tertawa, seorang suci bela diri kecil benar-benar bisa memaksaku keluar. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Tetapi meskipun saat ini aku hanyalah sisa jiwa, jika aku ingin membunuhmu, aku hanya bisa mengangkat tanganku. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Semut. Dev tersenyum dingin, tetapi kamu dipaksa keluar oleh semut ini. Apakah ini berarti kamu bahkan tidak sebaik semut? Bab 2156, Keserakahan. Hahaha, itu gila, tapi aku menyukainya. Kultivasimu akan segera menjadi milikku. Sosok itu tertawa terbahak-bahak, lalu menghilang dalam sekejap, berubah menjadi kabut hitam lagi, langsung membungkus Dev. Dev ingin menelan kabut hitam dan memurnikannya, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan melepaskan ide itu. Saya melihat cahaya keemasan memancar dari tubuh Dev, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menembus kabut hitam. Kabut hitam mengembun menjadi sosok manusia lagi, menatap Dev. Pantas saja kamu bisa memaksaku keluar meski kamu berada di alam suci bela diri. Ternyata kamu adalah wujud asli naga emas. Tapi tubuhmu tidak berguna bagiku, tapi kekuatan naga di tubuhmu bisa digunakan olehku. Setelah mengatakan itu, sosok itu muncul dalam sekejap, dan sebelum Dev bisa bereaksi, dia merasakan pukulan keras di dadanya. Seluruh orang mundur beberapa langkah, dan celah muncul di tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di dadanya. Dev mengerutkan kening. Itu hanyalah sisa jiwa, tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Siapa yang tahu betapa menakutkannya tubuh orang ini? Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu ingin meninggalkan sisa jiwamu di tubuh pemimpin Sekte Yue? Dev menanyakan sosok itu. Kamu banyak bicara, apa menurutmu aku akan memberitahumu? Kamu seharusnya tidak berada di sini, tapi kamu usil. Dunia tersembunyi tidak sesederhana yang kamu kira. Apakah menurutmu sekte tersembunyi ini tidak peduli dengan urusan duniawi? Hanya saja tempat lain di luar dunia tidak memiliki sumber daya yang mereka sukai. Jika ada, menurut Anda apakah sekte tersembunyi ini akan tetap acuh tak acuh? Ingat, sifat manusia selalu serakah, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa hidup damai dengan dunia. Setelah sosok itu selesai berbicara, dia mengambil tindakan lagi, kali ini dengan kecepatan yang lebih cepat, sehingga Dev bahkan tidak bisa melihat gerakan sedikit pun. Bang! Telapak tangan lainnya menamparkan tubuh Dev, dan Dev mundur beberapa langkah. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan perlahan menghilang sepenuhnya dan berubah menjadi ketiadaan. Dua telapak tangan langsung mematahkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, yang menunjukkan kekuatan sisa jiwa ini. Sepertinya jika saya tidak mengambil tindakan, Anda akan memperlakukan saya seperti kucing yang sakit. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, langsung menerangi seluruh ruangan. Lalu dia meninju sosok itu. Tinju cahaya suci. Bayangan tinju memancarkan cahaya keemasan dan langsung menyelimuti bayangan hitam. Hahaha, aku hanyalah sisa jiwaku, apakah kamu masih bisa memukulku? Sosok itu tertawa, tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam, lalu menghilang. Lalu angin kencang datang dari punggung Dev. Dev secara naluriah berbalik ke samping, tetapi masih terkena pukulan. Tubuh Dev bergegas ke depan dan menghancurkan meja dan kursi di depannya. Haha, patuhlah. Aku hanya menginginkan kekuatan naga sucimu, dan tubuhmu tetap milikmu. Bahkan jika kamu kehilangan kekuatan naga suci, kekuatanmu tidak akan turun banyak. Sosok itu tertawa dan berkata kepada Dev. Dev mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi lebih serius.
Melihat sekeliling rumah, Dev tahu bahwa hanya ada sedikit waktu tersisa bagi Dev untuk bereaksi di ruangan ini. Karena lawan hanyalah seberkas sisa jiwa, sulit untuk meninggalkan fluktuasi aura bahkan saat bergerak, sehingga menyulitkan Dev untuk menangkap jejak lawan. Dev membalik pergelangan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, mata sosok itu bersinar karena keserakahan. Kekuatan naga dewa disuntikkan ke dalam pedang pembunuh naga bersinar dengan cahaya keemasan, dan seekor naga emas melayang di atas pedang. Hancurkan! Dev menebas dengan pedangnya, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh ruangan. Setelah melihat ini, sosok itu langsung berubah menjadi kumpulan kabut hitam, dan cahaya pedang menembus kabut hitam dan langsung menebas dinding sekitarnya. Gemuruh. Bab 2157, Malam. Dengan suara keras, rumah itu langsung hancur berkeping-keping, dan pecahan yang berterbangan terhempas tanpa bekas oleh nafas Dev. Pada saat ini, Dev dan sosoknya terlihat di halaman kosong. Suara keras itu menarik banyak murid Sekte Chunyang. Saat ini, Yue Bukun juga telah pulih, melihat konfrontasi antara Dev dan sosok di udara, wajah Yue Bukun sangat muram. Master Yue, sisa jiwa ini ada di tubuhmu dan telah membuatmu kesakitan selama bertahun-tahun. Dev mengarahkan pedangnya ke sosok itu dan berkata. Yue Bukun melihat sosok itu, kemarahan muncul di matanya. Saya melihat gelombang lengan dan jubah, dan seluruh Sekte Chunyang bangkit dengan sedikit kecemerlangan. Kecemerlangan ini membubung ke udara dan membentuk jaringan tak kasat mata, langsung menutupi sosok itu. Tindakan Yue Bukun membuat sosok itu sedikit panik, dan ekspresinya menjadi serius. Apinya ada di langit. Diiringi teriakan keras Yue Bukun. Jaring tak kasat mata langsung menimbulkan api, dan api panas terus menyusut ke arah sosok itu, meninggalkannya tanpa tempat untuk melarikan diri. Yue Bukun, jika kamu berani menyakitiku, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Jangan lupa bahwa ini hanyalah sisa jiwaku. Bahkan jika sisa jiwaku hancur, itu tidak akan menyebabkan bahaya serius bagiku. Tapi aku akan membuat Sekte Chunyangmu jatuh ke dalam bencana abadi. Sosok itu menghadap jaring api raksasa yang mengecil, mengancam Yue Bukun. Yue Bukun mendengus dingin, dan apinya menjadi semakin panas. Ah! Sosok itu akhirnya menjerit. Master Yue, jangan bunuh dia. Setelah melihat ini, Dev bergegas menuju Yue Bukun, mencoba menghentikan Yue Bukun. Namun sudah terlambat, sosok itu sudah lama menghilang, tidak meninggalkan apapun. Melihat sosok itu telah menjadi abu, Dev hanya bisa menghela nafas. Adik, apakah masih ada gunanya meninggalkan sisa jiwa yang kamu tinggalkan? Tanya Yue Bukun. Master Yue, sisa jiwa ini dapat berada di dalam tubuhmu selama bertahun-tahun. Bahkan jika dipaksa keluar, ia masih memiliki kekuatan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa tubuh orang ini sangat kuat. Yang lebih penting adalah tubuhnya tidak terlalu kuat. Jauh dari sini. Kamu harus tahu kalau sisa jiwa yang tertinggal setelah kematian adalah yang paling lemah, dan sangat sedikit penggarap jahat yang bisa mengorbankan sisa jiwa hidup-hidup. Apalagi jika ingin mengendalikan sisa jiwa ini, ada batasan jaraknya, dan di sana tidak ada batasnya. Jadi saya ingin sisa jiwa ini melarikan diri, sehingga kita dapat menemukan tubuh sebenarnya dari penggarap jahat ini berdasarkan sisa jiwa ini. Dev mengikuti Yue Bukun menjelaskan. Alasan mengapa Dev tidak menyerap sisa jiwa untuk dimurnikan sekarang adalah karena alasan ini. Menghancurkan sisa jiwa tidak akan banyak merugikan tubuh kultivator jahat. Tetapi sekarang setelah jiwa yang tersisa telah dimusnahkan, tidak mudah untuk menemukan tubuh asli dari kultivator jahat. Sekarang Sekte Chunyang berada dalam terang, para penggarap jahat berada dalam kegelapan. Jika mereka ingin menyerang Sekte Chunyang mungkin tidak punya waktu untuk membela diri. Setelah mendengarkan penjelasan Dev, Yue Bukun merasa dia sedikit impulsif sekarang, tapi sekarang dia seperti ini, dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Adikku, kamu menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Apapun yang kamu inginkan, tanyakan saja. Selama Sekte Chunyang kita memilikinya, aku tidak akan pelit. Yue Bukun berterima kasih pada Dev. Master Yue, kamu juga menyelamatkan hidupku, bukan? Kita seimbang. Dev tersenyum ringan. Yue Bukun tertegun sejenak, lalu tertawa keras, bahkan, tapi karena kamu datang ke Sekte Chunyang kami, kamu harus tinggal di sini beberapa hari lagi dan biarkan aku memenuhi persahabatanku sebagai tuan tanah.
Oke, Dev mengangguk. Bagaimanapun, Dev berencana menemukan sekte tersembunyi ini untuk menanyakan tentang mata air kelahiran kembali. Sekarang Yue Bukun berinisiatif untuk membiarkan Dev tinggal, tentu saja Dev senang. Kebetulan Dev ingin mengikuti Yue Bukun untuk menanyakan tentang mata air kelahiran kembali dan mempelajari tentang sekte tersembunyi. Bab 2158, Hak untuk menggunakan. Ruyer, Singer, kenapa kamu tidak segera meminta maaf kepada saudara Dev? Yue Bukun memandang Liu Rui dan Liu Xing dan berkata. Melihat ini, Liu Rui buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Dev dengan wajah malu, Tuan Dev, saya benar-benar minta maaf sekarang. Saya salah paham tentang Anda. Nona Liu, sama-sama. Dalam keadaan seperti itu, wajar jika bereaksi berlebihan. Dev tersenyum tipis. Tapi Liu Xing berdiri tertegun dan tidak pergi untuk meminta maaf kepada Dev. Singer, ada apa denganmu? Yue Bukun sedikit mengernyit. Liu Xing mengertakkan gigi dan akhirnya berbalik dan lari tanpa meminta maaf kepada Dev. Hei, anak ini terlalu sombong. Melihat ini, Yue Bukun hanya bisa menghela nafas, saudara Dev, jangan tersinggung, murid-murid ini telah dimanjakan olehku. Tidak, Dev tersenyum tipis. Ruyer, ajak seseorang untuk membersihkan tempat ini. Aku akan berbicara dengan saudara Dev. Yue Bukun berkata pada Liu Rui. Liu Rui mengangguk, lalu Yue Bukun membawa Dev ke ruangan lain. Faktanya, Yue Bukun juga memiliki banyak keraguan terhadap Dev, mengapa Dev masih begitu muda, sudah mahir dalam alkimia, dan mengandalkan ranah martial Sein, dia bisa bersaing dengan dewa bela diri. Yue Bukun menuangkan secangkir teh untuk Dev dan hendak menanyakan pertanyaannya, tetapi Dev berbicara lebih dulu. Sekte Master Yue, saya memiliki pengetahuan dan ingin meminta nasihat. Apakah mungkin? Dev bertanya. Saudara Dev, jika kamu memerlukan sesuatu, tanyakan saja. Yue Bukun mengangguk. Saya tidak tahu tentang Master Sekte Yue. Apakah Anda tahu tentang mata air kelahiran kembali? Dev bertanya. Yue Bukun sedikit terkejut dan berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu tentang mata air kelahiran kembali? Dan apa gunanya mencari mata air kelahiran kembali? Melihat ini, Dev buru-buru menjelaskan. Ketika Yue Bukun mendengar bahwa Dev menggunakan mata air kelahiran kembali untuk menyelamatkan orang, dia berkata, mata air kelahiran kembali ini adalah rahasia sekte tersembunyi kita. Jika bukan karena orang-orang yang tersembunyi di dunia, akan sangat sulit untuk menyelamatkan orang. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Mata air kelahiran kembali ini memang memiliki kemampuan untuk membentuk kembali tubuh, namun tidak semua orang bisa menggunakan mata air kelahiran kembali. Di mana mata air kelahiran kembali? Bisakah Tuan Yue mengajakku melihatnya? Dev bertanya dengan penuh semangat ketika dia mendengar bahwa Yue Bukun mengetahuinya. Saudara Dev, tolong jangan khawatir. Mata air kelahiran kembali ini berada di kaki pegunungan Kunlun. Disitulah pertemuan sekte dan geng besar di dunia tersembunyi kita. Karena itu, mata air kelahiran kembali dikelola bersama oleh 3 sekte dan 6 sekte kami, tapi tahun ini hak untuk menggunakan mata air kelahiran kembali ada di tangan sekte alkimia. Kami, Sekte Chunyang, harus menunggu hingga tahun depan untuk mendapatkan hak menggunakannya, jadi jika Anda ingin menyelamatkan teman Anda harus mendapatkan persetujuan dari Sekte Pemurnian Yang. Yue Bukun menjelaskan dengan cermat. Di mana Sekte Pemurnian Obat? Aku akan mencari mereka. Dev tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saudara Dev, kamu tinggal di sini selama sehari, dan aku akan menemanimu besok. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya kepada Sekte Pemurnian Obat mengapa ada sisa jiwa dari seorang kultivator jahat di tubuhku, tetapi Sekte Pemurnian Obat tidak bisa mendeteksinya. Selama bertahun-tahun, Sekte Alkimia telah meminta banyak sumber daya dari Sekte Chunyang kami, tetapi Yuan Zheng dan hanya dapat menekan roh jahat di tubuh saya. Jika saudara Dev tidak mengambil tindakan, saya tidak tahu berapa lama Sekte Chunyang kita akan terus memintanya dari Sekte Pemurnian Obat. Kata Yue Bukun dengan marah. Wajar jika tidak dapat menemukan jiwa yang tersisa. Awalnya saya tidak menyadarinya. Namun, pil Zheng Yuan yang dimurnikan oleh Sekte Alkimia dapat menekan jiwa yang tersisa ini. Sungguh aneh. Anda harus tahu bahwa jiwa yang tersisa memasuki tubuh. Setelah itu, kecuali Anda menemukan cara untuk memaksanya keluar. Agak mustahil menggunakan ramuan untuk menekan jiwa yang tersisa. Bahkan aku tidak bisa menyempurnakan ramuan yang bisa menekan jiwa yang tersisa. Dev juga merasa bahwa Sekte Pemurnian Obat agak aneh, Yuan Zheng dan yang dimurnikan dapat menekan jiwa yang tersisa, itu bukan suatu kebetulan. Mungkin, sisa jiwa ini memiliki hubungan dengan Sekte Pemurnian Obat, dan Sekte Pemurnian Obat sengaja menggunakan ini untuk meminta sumber daya dari Sekte Chunyang. Kita akan mengetahuinya saat kita pergi ke Sekte Pemurnian Obat besok. Saudara Dev harus istirahat dulu.
Setelah Yue Bukun selesai berbicara, dia pergi, lalu keluar dari Sekte Chunyang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bab 2159, ini aturannya. Dev duduk bersila di dalam ruangan, diam-diam menyempurnakan kekuatan yang telah dia serap. Di pintu masuk Sekte Chunyang, Liu Xing merokok dengan depresi. Kemunculan Dev memberikan pukulan besar baginya. Dia awalnya sombong, tapi dia dipukul lagi dan lagi. Karena masalah sumber daya Sekte Chunyang, akan baik-baik saja jika kekuatannya tidak sebaik Tong Yougong, tapi sekarang bahkan Dev, sang ahli bela diri, bukanlah tandingannya. Hei, mengapa murid paling berbakat dari Sekte Chunyang datang ke pintu untuk merokok? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Saat ini, Tong Yukai membawa beberapa orang ke Sekte Chunyang setelah melihat Liu Xing, dia berkata dengan sedikit riang. Ketika Liu Xing melihat Tong Yukai dan beberapa orang di belakangnya, dia bertanya dengan ekspresi tidak senang, Tong Yukai, apa yang kamu lakukan di Sekte Chunyang kami? Sepertinya kami tidak berinteraksi dengan Sekte Tianlei Anda, kan? Mata Liu Xing dingin dan penuh rasa jijik. Liu Xing sangat muak dengan orang-orang dari Sekte Tianlei. Tidak ada persimpangan, tapi saya mendengar bahwa Sekte Chunyang Anda menerima seorang kultivator jahat, jadi saya membawa beberapa sekte lain untuk melihatnya. Dikatakan bahwa Sekte Chunyang Anda dan para penggarap jahat tidak cocok, tetapi mengapa Anda menerima para penggarap jahat? Tahukah kamu bahwa para penggarap jahat adalah musuh publik dunia seni bela diri kita? Tong Yukai berkata sambil mencibir. Brengsek, kamu hanya menerima penggarap jahat. Tidak ada penggarap jahat di Sekte Chunyang kami. Liu Xing mengumpat dengan marah pada Tong Yukai. Tong Yukai tidak marah, tetapi seorang pria parubaya di sebelahnya marah, wajahnya menjadi sedikit dingin, lalu dia menamparkan Liu Xing. Tidak ada yang melihat gerakan pria parubaya itu dengan jelas, dan Liu Xing menerima tamparan keras di wajahnya, yang langsung menjadi merah dan bengkak. Nak, saat kamu berbicara, sebaiknya jangan membawa ibumu bersamamu, mengerti? Pria parubaya itu memperingatkan Liu Xing dengan dingin. Liu Xing merasakan aura pria parubaya dan sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Dia hanya bisa menerima tamparan di wajahnya. Paman Wang, kamu tidak perlu mengambil tindakan terhadap orang ini. Bahkan jika dia adalah murid jenius dari Sekte Chunyang, di mataku, dia hanyalah sampah. Tong Yukai tampak menghina. Liu Xing melotot dengan marah, tapi Tong Yukai memiliki ahli di sekitarnya, jadi Liu Xing tidak impulsif. Di mana Yue Bukun? Biarkan dia keluar dan menjelaskannya. Dengan begitu banyak dari kami yang datang, haruskah kami membiarkanmu, seorang murid kecil, menerimanya? Saat ini, seorang lelaki tua melangkah maju dan memarahi Liu Xing. Liu Xing memandang lelaki tua itu, wajahnya penuh rasa hormat dan berkata, Penatua Pei, tuanku telah keluar dan tidak ada di sini. Orang tua ini adalah yang tertua dari Sekte Ziyun di antara 3 sekte dan 6 sekte, dalam hal kekuatan dan status, dia jauh lebih tinggi dari Liu Xing. Oleh karena itu, Liu Xing tidak berani bersikap sombong, dan hanya bisa bersikap hormat. Keluar, tahukah kamu kami akan datang, jadi kamu keluar untuk menghindari kami. Tong Yukai bertanya sambil mencibir. Tong Yukai, jangan bicara omong kosong. Tuanku baru saja pergi, bagaimana dia bisa tahu kamu akan datang? Liu Xing memelototi Tong Yukai dan berkata. Sekarang kita sudah keluar, ayo masuk dan tunggu dia. Kata Tong Yukai, hendak masuk ke Sekte Chunyang. Liu Xing mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, tanpa perintah guru, orang luar tidak diizinkan memasuki Sekte Chunyang. Apa? Mungkinkah meskipun aku membawa begitu banyak tetua dari berbagai sekte, aku tidak bisa masuk ke Sekte Chunyangmu? Saya pikir Sekte Chunyang Anda agak terlalu sombong, dan Anda tidak peduli dengan sekte kami yang lain. Tong Yukai dengan sengaja menghasut hubungan antara Sekte Chunyang dan berbagai sekte. Setelah mendengar perkataan Tong Yukai, para tetua dari berbagai sekte juga menghadapi kemarahan. Kami orang-orang tua, tidak bisakah kami bergabung dengan Sekte Chunyangmu? Penatua Pei bertanya dengan marah. Elder Pei, ini memang aturan guru, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Liu Xing tampak malu. Bab 2160, sengaja diprovokasi. Liu Xing, jika kami bersikeras untuk masuk, apa yang dapat kamu lakukan? Yue Bukun tidak muncul dan tidak mengizinkan kami masuk. Saya khawatir Sekte Chunyang Anda sedang mengalami sesuatu yang memalukan, bukan? Kata Tong Yukai sambil mencibir di wajahnya. Kamu, Sekte Tianlei, adalah satu-satunya yang tidak bisa melihat orang. Pada saat ini, Liu Rui mendengar suara itu dan memimpin orang-orang ke sana. Melihat Liu Rui datang, mata Tong Yukai berbinar. Nona Liu semakin cantik, sosok kecil ini sungguh sempurna.
Tong Yukai menatap Liu Rui tanpa malu-malu dengan matanya yang penuh nafsu. Penampilan Tong Yukai membuat Liu Xing marah. Siapa yang tidak tahu bahwa di Sekte Chunyang, Liu Xing dan Liu Rui adalah anak laki-laki dan perempuan emas, mereka hampir menjadi kekasih masa kecil, dan Liu Xing sangat menyukai Liu Rui. Sekarang Tong Yukai sedang menggoda Liu Rui di depan Liu Xing, tentu saja Liu Xing akan marah. Tong Yukai, tutup mulutmu yang bau. Percaya atau tidak, aku membuat mulutmu yang bau itu bengkak. Liu Xing memelototi Tong Yukai dan berkata dengan marah. Hahaha, berdasarkan kekuatanmu, apakah kamu mampu? Jika kamu memiliki kemampuan, lakukan saja, aku menunggumu. Tong Yukai sebenarnya meletakkan wajahnya di depan Liu Xing, dengan sengaja membuat Liu Xing kesal dan membuat Liu Xing mengambil tindakan. Liu Rui menarik-narik pakaian Liu Xing, saudaraku, jangan impulsif. Orang ini sengaja membuatmu kesal. Jika Liu Xing mengambil tindakan saat ini, itu adalah kesalahan. Di depan begitu banyak orang, Liu Xing akan kesulitan membela diri. Wajah Liu Xing memerah karena marah, tinjunya terkepal erat, dan aura di tubuhnya terus meledak. Melihat Liu Xing tidak berani mengambil tindakan, Tong Yukai tersenyum dan berkata, karena kamu tidak berani mengambil tindakan, maka menyingkirlah dan menjauhlah. Serahkan penggarap jahat itu, atau biarkan kami masuk. Liu Xing tidak tahan saat melihat tatapan arogan Tong Yukai. Tiba-tiba, sebuah pukulan menghantam Tong Yukai. Tapi saat Liu Xing hendak memukul Tong Yukai dengan pukulannya, Tong Yukai tiba-tiba mundur dan menghindari pukulannya. Segera setelah itu, Tong Yukai meninju. Sebelum Liu Xing bisa menarik kembali tinjunya, pukulan Tong Yukai sudah ada di depannya. Jelas sekali Tong Yukai sudah membuat persiapan dan menunggu Liu Xing mengambil tindakan. Bang! Karena lengah, Liu Xing dipukul dengan keras di dada dan tubuhnya langsung mundur. Liu Xing mundur beberapa langkah sampai dia didukung oleh murid Sekte Chunyang, dan Liu Xing menstabilkan sosoknya. Liu Xing memandang Tong Yukai dengan marah. Di depan begitu banyak tetua dari berbagai sekte, Liu Xing dipukul oleh Tong Yukai. Dia tidak bisa menelan nafas ini sama sekali. Jika kekuatan Liu Xing tidak sebaik Tong Yougong, dia bisa mengakuinya, tetapi kekuatan Tong Yukai tidak sebaik Tong Yougong, kekuatan Liu Xing harus sebanding dengan kekuatan Tong Yukai. Sekarang mereka adalah dua orang yang sama-sama mampu, tetapi Liu Xing dipukul dan dipukul mundur berulang kali, tidak menyisakan ruang untuk wajah lamanya. Tong Yukai, aku akan membunuhmu. Liu Xing meraung dan bergegas menuju Tong Yukai lagi. Tetapi pada saat ini, Dev perlahan keluar, berjalan langsung ke pintu, dan berkata kepada orang-orang dari berbagai sekte di depannya, apakah Anda mencari saya? Apakah Anda mengatakan bahwa saya adalah seorang kultivator jahat? Tong Yukai melirik Dev dan bertanya, apakah namamu Dev? Ya, Dev mengangguk. Itu milikmu. Kamu adalah kultivator jahat. Apakah kamu menyakiti saudaraku? Tong Yukai bertanya. Kamu sedang membicarakan Tong Yougong dari Sekte Lei hari itu, kan? Ya, akulah yang terluka. Apa yang kamu inginkan? Dev mengangguk dengan tenang. Huff, kamu kultivator jahat, kamu berani menyakiti saudaraku. Hari ini aku akan membalaskan dendam saudaraku, membunuhmu, kultivator jahat, dan melenyapkan kerugian bagi rakyat. Tong Yukai memasang ekspresi muram di wajahnya, dia membalikkan tangannya dan sebilah pisau panjang muncul. Lampu merah menyala di pisau panjang itu. Bersambung.